Tapi musuhnya memang negara-negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ya, maka harus dicari titik keseimbangannya, melihat strategi-strategi negara tetangga kita, bagaimana harga energi ini mampu nanti bersaing. Memang ini tahapan-tahapan, nggak ada transisinya dan harus berani kita. Terancam gelap gulita nasib Singapura di tangan RI. Singapura krisis energi karena kesulitan pasokan gas di tengah lonjakan permintaan dan harga gas global. Sempat adanya gangguan impor gas dari Indonesia jadi salah satu biang keroknya. Namun, Kementerian ESDM menyatakan bahwa Indonesia akan melangsungkan transfer atau ekspor listrik ke Singapura. Kegiatan ekspor listrik ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan negara tetangga RI tersebut. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Yusri Usman, mengatakan Singapura memang sangat tergantung dengan pasokan gas dari Indonesia melalui pipa. Setidaknya ada 3 kontrak ekspor gas tanah air ke negara tetangga itu dengan pasokan minimal sekitar 700 juta standar kaki kubik per hari. Berdasarkan data BP Statistical Review 2021, konsumsi gas alam Singapura pada 2020 sekitar 1,22 miliar kaki kubik per hari. Itu artinya hampir 60% pasokan gasnya berasal dari Indonesia. Yusri menjelaskan Singapura relatif sulit mencari pengganti pemasok gas pipa selain dari Indonesia. Bisa saja menggantinya dengan bentuk gas alam cair atau LNG, tetapi itu harganya lebih mahal. Hal yang sama juga dikatakan oleh Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan. Meskipun dalam kondisi terdesak, bisa saja Singapura mencari pemasok lain dan mengesampingkan harga yang lebih mahal. Mamit Setiawan menjelaskan Singapura jika dalam kondisi terdesak mereka akan membeli LNG dari pasar spot mengingat mereka memiliki fasilitas regasifikasi di sana. Memang mereka pasti terkendala dengan harga di mana harga LNG di pasar spot saat ini cukup tinggi jika dibandingkan mereka membeli gas dari Indonesia. Meski begitu, hal itu dinilai tidak akan mengancam posisi Indonesia sebagai pemasok terbesar ke Singapura. Pasalnya, kontrak gas yang telah disepakati kedua negara itu cukup panjang. Sebelumnya diberitakan Singapura terancam gelap gulita karena krisis energi yang menghantuinya. Sejumlah perusahaan penyedia listrik di negara tetangga Indonesia itu kini bertumbangan. Sebagai dampak dari mulai terbatasnya pasokan gas alam, beberapa perusahaan produsen listrik mulai menyatakan akan keluar dari bisnis listrik di Singapura. Pada tahun lalu, OHM Energy dan iSwitch menyatakan akan menghentikan operasinya dan telah mengembalikan rekening pengguna ke SP Group, perusahaan listrik milik negara di Singapura. Ida Nuryatin menjelaskan perjanjian kerjasama atau MOU Kementerian ESDM RI dan Kementerian Perdagangan Singapura telah disepakati pada 21 Januari 2022 lalu. Rencananya, pertama, Indonesia akan ekspor listriknya melalui pembangkit listrik tenaga surya pada tahun 2025 dengan kapasitas mencapai 600 MW melalui High Voltage Alternating Current. Kedua, apabila transfer listrik menggunakan High Voltage Direct Current, Indonesia akan melakukan transfer listrik dengan kapasitas yang lebih besar dan bisa diimplementasikan pada 2027. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin juga menyampaikan, kedua hal tersebut tergantung dari permintaan Singapura yang tertuang di dalam dokumen Request of Proposal tahap 1 yang telah dirilis pada akhir 2021.